Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hadirin siswa seni musik dan asal selawatan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan mengajarkan pelajaran seni musik bermain dasar piano. Nah, sebelum saya menyampaikan praktek bermain piano, ini saya sampaikan lagi teori-teori dasarnya sehingga biar kita saat bermain punya dasar ilmu. Saya ulang lagi, pertama kali dalam sebuah musik itu atau lagu, musik atau lagu itu selalu dengan dasar ada tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini satu oktav. Jadi kalau di piano sama. Oktav kedua, oktav pertama, oktav kedua. Langsung naik lagi, oktav kedua. Nah, kemudian setiap akord, makanya bisa bermain melodi. Itu kan juga ada do, re, mi untuk akord A. Do, re, mi. Artinya ini kan dasar orang bermain melodi sama di do, re, mi. Naik turun tangga, namanya tangga nada. Nah, itu minimal dasar. Biarpun belum kita praktek sekarang, kenapa orang bisa bermain melodi? Karena setiap akord ini memiliki dari saya juga punya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sama dari itu juga. Nah, ya. Kenapa? Makanya yang berhari-hari kayak Pak Adeng, Pak Adu bisa bermain melodi karena semua akord ini pada saat akord itu, contoh Allahumma sholli wa sallim. Pada saat itu dia itu kan bermain di A. Di A dia memainkan tangga nada A. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do di A. Paham ya? Jadi setiap akord ini memiliki tangga nada. Nah, ini paham ya? F juga sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Makanya kenapa bisa bermain melodi itu karena setiap akord ini memiliki tangga nada. Jadi dasar tangga nada ini penting. Ini untuk nanti suatu saat kita sudah bermain melodi. Kemudian saya tegaskan lagi dari akord. Akord itu kumpulan daripada katakanlah ini ya. C itu jadi awalnya juga sama, ada tangga nadanya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sama. Nah, cuman kalau akord itu terdiri dari tiga. C terdiri dari C, E, G selalu itu. Nah, cuman ini E-nya E mayor, ingat ya, D. Nah, paham ya? D juga sama, ini D minor ya. D-nya D minor. Beda sama D mayor, beda. Kalau D mayor itu nanti naik. Jadi nggak belum saatnya lah. Jadi seperti ini kemarin saya kasihkan teorinya. Jadi akord itu kalau di gitar ya itu tadi kunci. Makanya kalau adalah chord, akord, kunci itu sama saja. Jadi nanti dia tidak ini. Nah, kemudian progresi itu langkahnya akord setelah ini biasanya ini itu namanya progresi akord atau progresi kunci. Jadi kelompok kunci. Jadi kelompok A minor. Karena suatu lagu itu kan kalau nggak mulai dari A minor, mulai dari C rata-rata itu. Nah, itu progresinya, artinya kunci berikutnya atau chord berikutnya kalau dari A minor rata ke E. Kemudian nanti ke D minor. D minor nanti ke E. Jadi ada kelompok akord A minor lagu dengan nada dasar A minor. Nah, itu rata-rata ya hanya seputar itu. A, E, D, F, A. Nah, kalau F itu selalu di semua masuk. Nah, contoh kelompok lagu dengan nada dasar C, G, F, A minor ada
kadang-kadang. Tapi rata-rata C, G, F, C lagi seperti itu ya. Jadi beda sama matematika. Kalau matematika itu punya probabilitas, punya kemungkinan. Contohnya ada 8 ya. 8 itu 2 pangkat N. Bisa saja C ke F, ke F, C ke A, C. Enggak berarti seperti itu. Jadi sebenarnya musik ini lebih sederhana. Ini hanya skill. Nah, tapi biarpun skill butuh ilmu pengetahuan. Karena udah jelas dari A minor ke E. Kalau nggak ke E, baiknya ke D minor. Itu kok jarang sekali. Seperti itu. Jadi hanya itu. Berarti artinya untuk mengasah rasa kita itu lagu mana atau dari A ke E nanti ke F, ke A kembali. Hanya seperti itu. Namun kalau enggak dari A minor kemudian lari ke E, nanti ke D minor, kemudian ke A lagi seperti itu. Tapi rata-rata kalau progresinya naik, kalau contoh dari A minor kemudian ke E, ke F, ke A minor, ini lagu pasti tinggi. Lagu ini pasti tinggi. Karena ini cenderung tinggi. Tapi kalau dari A minor kemudian ke E, dan ke D minor, ini cenderung lebih rendah. Ke D itu rendah. Kemudian kelompok musik C, karena udah mulai jadi C ini yang ingat. C ini rata-rata habis C lari ke G. Udah. Dan nanti lari ke F. Nanti ke C lagi atau ke A minor. Udah seputar ini saja. Ya. Jadi C, G, F, C. Selalu seperti itu. Jadi ini nggak akan jarang melibatkan E. Memang kalau lagu yang saya kadang kompleks. Contoh lagu Iman. Iman itu kuncinya lengkap kalau nggak salah. Ada C, habis G lari F, F lari ke E, lari A. Kalau lagu yang bisa malah lengkap. Tapi rata contoh lagu Arbus misalnya contoh awal dari cinta itu hanya C, G, F, C yang salah seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah kemudian paling penting kembali ke ketukan. Ini ketukan ini penting karena ketukan ini berkaitan sama apa? Kaitan sama ritmis. Jadi kalau tanpa ketukan yang benar itu nanti tidak akan ritmis. Ini akhirnya makanya kenapa orang nyanyi tidak masuk kayak kemarin. Itu yang memang yang ngiringi juga bingung. Karena apa? Nggak ngerti ke ketukan. Itu penting namanya Allahumma sholli wa sallim ala. Mas itu terus. Sayyidina. Kalau ikut pasti yang begini juga enak. Iman di hati itu terus ya. Harus ritmis. Makanya sebenarnya ada ketukan kuat, ada ketukan lemah. Contoh ketukan kuat, Allahumma itu pasti kuat gitu. Allahumma sholli wa sallim ala. Ketukan kuat. Ini apa dulu ya? Jadi ada ketukan kuat, ada ketukan lemah. Nah, yang A, Allahumma sholli wa sallim ala. Kuat lagi. Ini Allahumma sholli wa sallim ala. Kuat lagi. Supaya ketukan itu jatuhnya ke bass. Ya, jatuhnya ke bass. Makanya biarpun kunci nggak pindah. Contoh yang wa umatihi asma, biarpun itu kata masih E, tapi dia satu E lagi. Artinya harus diinjak lagi akalnya, kalau enggak terasa hambar ya. Jadi biarpun kuncinya masih itu Allahumma sholli. Contohnya prakteknya seperti ini misalnya ya. Jadi biarpun katakanlah umatihi asma ini harus diinjak terus ya. Allahumma kali Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya pasti tadi tidak terus menurut Allah menunjukkan pakai ya wa alihi wa sahbihi
terasa pindah ya harus diinjak kembali. Itu nanti itu kecocokannya akan jadi tangga nada. Makanya dia meleset akor, tapi kalau nanti tanda-tandanya ngejar itu tidak akan tumbang. Saya jujur, saya sebenarnya sering akor itu meleset. Cuma saya ngikutin setelah ini tinggi, lari ke akor yang tinggi, jadi nggak akan tumbang. Karena itu nanti terasa dengan berbahan ya. Seperti itu. Nah, untuk yang ini kan masih belum, yang A belum sempurna. Sampai sempurna dulu sampai lama-lama ini tugasnya Mbak Hadeng. Masyarakat udah apa? Udah lagu apa? Sebenarnya lagu apa Pak? Bisa cuma tinggal. Ya, maksud saya kan yang Aminul udah menguasai. Iya, udah yang naik ya. Berarti sekarang ke grupnya C bahannya. Itu lagu Iman. Ya. Yang menguasai. Pak Hendra udah ke C. Berarti C lagunya apa? Lagu Gunung misalnya, enggak? Gunung. Nah, itu berarti kelompok C. Jadi kalau sudah masuk ke C, berarti ini tangan sudah menguasai semua akor. Ya enggak? Kemudian Pak Rahmat masih aminor gitu, masih sama semesta alam ya. Kalau Asep sudah pindah C. Nah, terus tinggal nanti seperti itu ya. Jadi nanti seperti biasa ada yang membimbing Ayam sama Mas Raga, kemudian Adul membimbing Pak Hendra sama Pak Rahmat ya, seperti itu. Silahkan dimulai dulu, Ian dulu yang belum, sama Pak Rahmat dulu, sama Asep dulu. Asep, Pak Rahmat yang ini aja karena masih kenceng ini ya. Rahmat yang dulu.